Tema kita hari ini adalah rela berkorban untuk bangsa. Sebenarnya menjadi petani itu juga salah satu aksi nyata dalam bentuk mencintai tanah air. Halo sahabat tani, kembali lagi di podcast Asikin Aja. Saya Wiwit. Selama 5 menit ke depan, kita akan mengobrol tentang sesuatu yang kedengarannya berat, tapi sebenarnya dekat sama keseharian kita, yakni rela berkorban untuk bangsa. Kalau bicara pengorbanan, mungkin kita terpikir pahlawan zaman dulu yang angkat senjata. Tapi hari ini kita akan melihat pahlawan yang angkat cangkul dan tas penyuluhan. Ya, kita bicara tentang peran penyuluh pertanian. Sudah hadir tamu spesial kita, sosok yang mungkin jarang tersorot kamera, tapi perannya vital buat isi piring kita tiap hari. Mas Ibad, seorang penyuluh pertanian lapangan sekaligus petani melon milenial. Apa kabar Mas Ibad? Halo Mbak Wiwit, Alhamdulillah kabar baik. Senang bisa berbagi cerita di sini. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Ya. Nama lengkapnya siapa nih Mas? Nama lengkap saya Asroful Ibad. Biasanya teman-teman memanggil saya Ibad, asal dari Kediri. Oke, sekarang tapi penempatannya bukan di Kediri, betul ya? Iya, iya betul. Kalau untuk tugas di BPP Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro. Oke, selain menjadi penyuluh pertanian, ada kesibukan lain? Selain sebagai penyuluh, saya juga aktif pendampingan untuk petani milenial, khususnya melon di Kediri. Oke, ini agak jauh ya Mas, Kediri dan Bojonegoro. Ya, Tapi, dekat 2 jam, teman. oh, tapi Mas Ibad hebat, dua-duanya bisa jalan. Mas Ibad, tema kita hari ini adalah rela berkorban untuk bangsa. Nah, kalau mendengar kata itu, biasanya orang tuh akan memikirkan angkat senjata perang. Tapi bagi Mas Ibad, seorang penyuluh, apa sih Mas berkorban di lapangan itu? Menarik ya pembahasannya tentang berkorban untuk bangsa ini ya. Jadi kalau menurut saya, mungkin juga beberapa teman-teman penyuluh, bahwasanya rela berkorban untuk bangsa itu mungkin bisa dikaitkan dengan tenaga dan juga waktu kita ya. Karena untuk waktu kita harus selalu sedia dalam mendampingi petani, dan juga untuk tenaga kita harus kerahkan, mungkin mungkin kita berangkat pagi seperti itu, pulang sore untuk mendampingi petani di sawah gitu. Kalau untuk waktu sebenarnya kita tidak ada hari libur ya untuk mendampingi petani. Kapanpun petani membutuhkan pendampingan, kita harus siap untuk ada untuk petani. Ini berarti Mas Ibad 24 jam harus siap ya di sini dipanggil oleh petani. Iya, kalau untuk penyuluh kita harus selalu ready mengawasi handphone 24 jam. Ini Mas Ibad posisinya masih single? Iya, masih single. Ya, mungkin ini ya tidak ada gangguan dalam melayani petani. Nanti kalau punya pasangan, pilih siapa ini Mas? Petani atau pasangannya nih? Ya, karena menjadi penyuluh itu kan salah satu amanah ya. Jadi kita harus selalu siap sedia mendampingi petani. Kapanpun petani membutuhkan kita, kita harus siap sedia Oke. gitu. Pernah nggak sih Mas ngerasa capek karena kan harus standby 24 jam ya. Apalagi kalau pendampingan itu membawa teknologi baru. Kadang kan sering petani itu menolak teknologi baru. Ya. Kalau capek pasti pernah ya, pernah mengalami hal seperti itu. Karena eh,
saya juga termasuk penyuluh muda, penyuluh baru. Jadi mungkin bagi beberapa petani menganggap bahwasanya penyuluh muda itu ilmunya masih kalah dengan petani yang ada di lapangan. Tapi juga kalau kita sadari peran penyuluh itu sebenarnya lebih mudah dibandingkan petani yang ada di sawah. Karena petani yang di sawah itu kan menjangkul, membajak, menanam, mupuk, merawat, sampai panen. Jadi tugas penyuluh lebih mudah karena hanya mendampingi dan juga memberi arahan, membantu persoalan yang ada di lahan. Ya, capek-capek. Ini kita tuh masih capean petani lah ya istilah. Kita kan cuman apa. Ya, ya. Iya, Luar biasa Mas Ibad. Jadi memang menjadi penyuluh itu benar-benar pahlawan pangan. Capek, hujan, tidak terasa karena dengan petani senang panennya melimpah terus berkata terima kasih Pak. Mungkin capek kita menjadi hilang. Ya nggak Mas Ibad? iya betul. Jadi kalau kita waktu capek, kalau diinget-inget ya, ada petani yang bilang makasih kepada kita karena udah dibimbing, didampingi gitu, itu bisa jadi penyemangat balik untuk kita. Jadi kita lebih semangat dalam untuk mendampingi petani di lahan, selain 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 juga untuk tuntutan pekerjaan, itu juga satu pengabdian kita untuk masyarakat khususnya petani. Ya, ya. Mungkin apa Mas? Pesan Mas Ibad buat anak muda yang mungkin memandang sebelah mata tentang pertanian. Pesan untuk anak muda sekarang. Ini juga sebenarnya sejalan dengan salah satu program Kementerian Pertanian ya, di mana Kementerian Pertanian ingin mendorong peran anak muda untuk menjadi petani. Jadi kita ingin, saya pribadi juga ingin tani muda itu berkecimpung di sawah. Jadi ke sawah bukan karena tuntutan dari orang tua, tapi juga karena ingin memilih profesi sebagai petani. Karena sebenarnya menjadi petani itu juga salah satu aksi nyata dalam bentuk mencintai tanah air. Karena kita makan dari tanah kita, maka kita juga harus menjaga tanah kita. Mantap sekali Mas Ibad. Ini nggak terasa nih, waktunya sudah habis nih. Mas Ibad sangat menginspirasi hari ini. Ternyata rela berkorban itu sesederhana itu. Dengan kita cinta dengan profesi kita demi kebaikan orang banyak. Oke Mas Ibad, saya mungkin akan menyelesaikan podcast ini. Saya, Mas Ibad, dan tamu kita hari ini, kita akan menyelesaikan. Sampai jumpa di episode lainnya. Salam Baik, pertanian. terima kasih Mbak Biji, salam pertanian.